Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan bersosialisasi ya, tentang akibat hukum perkawinan. Next. Nah, ini kelompok kami ada 6, 7. Pembahasan pertama yaitu hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan diatur satu sama lain berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Hak dalam pernikahan itu bukan hanya bersifat individual, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan bersama. Suami memiliki hak atas ketaatan, penghormatan, dan hubungan istri. Sebaliknya, istri juga berhak atas perlindungan, nafkah, kasih sayang, dan penghormatan dari suami. Nah, hak ini bersifat timbal balik dan tidak boleh saling menindas satu sama lain. Selanjutnya kewajiban, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tanggung jawab moral. Selanjutnya yaitu harta dalam perkawinan. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Istilahnya seperti ini, harta bawaan itu harta yang dipunyai dari suami atau istri yang dibeli atau dikumpulkan sebelum mereka menikah. Nah, sedangkan harta bersama yaitu semua harta yang dibeli saat perkawinan itu berlangsung. Nah, harta bersama pada pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan diperkuat lagi oleh pasal 85 KHI yaitu adanya kemitraan dalam harta bersama. Nah, jenis-jenisnya yaitu ya ini, penghasilan pekerjaan, aset yang dibeli selama perkawinan, investasi bersama seperti kayak deposito, saham, dan properti yang dibeli pada saat sudah berumah tangga tersebut. Selanjutnya yaitu harta bawaan. Yang pertama jenisnya harta yang dimiliki sebelum perkawinan, seperti rumah atau aset-aset lain yang dibeli sendiri saat sebelum menikah. Yang kedua, harta warisan yang diterima secara pribadi. Atau yang ketiga, hadiah yang diterima secara pribadi, yaitu pemberian orang lain seperti hibah atau wasiat yang diberikan kepada dia. Itu tidak bisa dijadikan seperti harta bersama. Selanjutnya, pengelolaan harta bersama dan pembagian jika terjadi perceraian. Yang pertama yaitu melakukan persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, tanggung jawab bersama dalam pengelolaan. Yang ketiga, keputusan penting harus diambil bersama. Dan yang terakhir, pembagian hasil sesuai kontribusi atau kesepakatan. Nah, pembagiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini pentingnya dalam kita membuat perjanjian pranikah ya, agar semua itu dapat kekuatan hukum dan lebih lebih jelas lagi untuk kita pertahankan gitu loh. Selanjutnya yaitu harta bawaan, di mana harta bawaan ini jika terjadi perceraian ini tidak bisa dibagi kepada pasangan, karena harta bawaan ini hak penuhnya itu milik pemilik asli. Jadi jika suami mempunyai hak bawaan sebelum menikah tidak bisa diberikan kepada istri atau orang lain. Next. Oke, karena sangat umum keluarga kerabat yang punya hubungan darah gitu aja. Jadi mungkin tidak termasuk, bisa jadi tidak termasuk dalam pembagian ahli waris. Nah, yang pasti yang pertama ini dalil furud, yaitu ahli waris penerima bagian yang telah ditentukan dalam KUA. Sudah ditentukan ini. Ada yang paikana, paikunan nisaan, fokus nata ini kalau benar itu sama terus, jika ada 3 anak, 2 atau lebih 3 anak perempuan itu mendapatkan 2/3 dan seterusnya. Seperti itu. Next lagi. Ini artinya. Nah, next saja deh, next. Jadi untuk yang kedua, yakni asoba. Asoba itu ahli waris yang sisa ya, atau pengganti jika yang bagian tertentu tadi sudah dibagikan dan masih ada bagian tirkah atau harta peninggalannya. Mereka mewarisi sisa setelah zawil furud mengambil haknya atau menggantikan jika tidak ada zawil furud. Urutan asoba ada 3 jenis juga ya asoba. Ada asoba binaf, asoba bil ghair, asoba ma'al ghair, asoba bil ghair. Itu aja, penjelasannya panjang kalau Nah, selanjutnya yakni penghalang pewarisan. Yang pertama pastinya itu pembunuhan pada yang mewarisi.
pewaris atau yang mewarisi. Jadi kalau membunuh ayah, membunuh kakak. Nah, di sini seperti yang saya bagikan tadi ya, kertasnya teman-teman bisa dilihat tabel hierarki ahli waris. Itu mulai dari anak laki-laki sampai dengan cucu, mohon maaf, anak dari paman saudara laki-laki. Seperti itu. Untuk sesi materi sudah selesai teman-teman. Barangkali ada yang belum jelas atau ada yang ganjel, silahkan bertanya. Ada bermasalah. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya ulangi pertanyaannya, apa akibat hukum perkawinan terhadap anak? Jawabannya, perkawinan itu memiliki dampak hukum terhadap anak, terutama terkait dengan kekuasaan orang tua. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sementara anak-anak itu berkewajiban untuk menghormati orang tua dan memelihara mereka di masa tuanya orang tua tersebut. Ya, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ada yang masih dibingungkan bisa chat kami ya lewat kontak ya yang sudah kami berikan di kertas tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.